Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, tidak terasa kita sudah masuk ke hari yang 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang kita lakukan selama 20 hari yang kita telah lewati, dan mudah-mudahan 10 akhir yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa merasakan lezatnya ibadah di 10 akhir. Rasulullah SAW pun mengkhususkan untuk bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang akan kita bacakan pada hari ini adalah bab ke-10. Yaqulu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun as-sawm liman khafa ala nafsihi al-uzubah. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Saudara muslimin rahimakumullah, bab yang ke-10 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menamakannya dengan bab as-sawm liman khafa ala nafsihi al-uzubah. Manfaat puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya al-uzubah. Al-uzubah dikatakan oleh Al-Imam Al-Jauhari, ya, bisa dikatakan uzubah pakai waw, bisa juga tanpa waw, uzbah, yang artinya kalau seorang laki-laki dikatakan al-azab alladzi la ahlalahu, yang tidak memiliki istri. Kalau perempuan al-azabah allati la zauja laha, seorang yang belum memiliki suami. Jadi kalau kira-kira kalau diartikan manfaat puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya fitnah syahwat karena belum menikah. Hadis atau bab ini sebagaimana disebutkan pada kajian sebelumnya merupakan rangkaian dari keutamaan-keutamaan berpuasa. Bahkan kita sudah sampaikan bahwa poros keutamaan-keutamaan puasa itu pada dua hal, yaitu bab yang sebelumnya dikatakan menjaga lisan, dan bab yang sekarang adalah menjaga syahwat atau kemaluan. Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan satu hadis dalam bab 10 ini, yaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud. Kalau tidak salah, Abdullah ibn Mas'ud ini belum kita sampaikan biografinya. Abdullah ibn Mas'ud yang berkunyah Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud Al-Hudhali, seorang sahabat yang termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang nomor 6 yang masuk Islam, termasuk sahib hijratain, yang melaksanakan atau mengalami 2 kali hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dan juga hijrah
ke Madinah. Terkenal seorang yang faqih, ya, muhaddits, muqri, ahlul Quran, sehingga beliau pernah mengatakan walladzi la ilaha ghairu, demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah selainnya, ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat, tidaklah satu surat pun turun dari dari kitabullah kecuali aku tahu di mana surah itu diturunkan. Wa ma unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fima nuzilat, dan tidaklah satu ayat pun turun dari Al-Quran, dari kitabullah, kecuali aku tahu untuk siapa diturunkan. Artinya berkenaan dengan sebab nuzulnya. Lau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughuhul ibil. Seandainya aku tahu ada orang di sana, ada orang yang lebih tahu dariku tentang kitabullah, tentang Al-Quran, yang jaraknya bisa ditempuh dengan mengendarai unta, la raqibtu ilaihi, niscaya aku akan mendatanginya. Inilah sosok Abdullah ibn Mas'ud, seorang yang ahli Al-Quran, juga termasuk ahadur ruwat, termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Imam Nawawi mengatakan kurang lebih sekitar 848 hadis secara berurang-urang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Salah satu keutamaan atau di antara keutamaan lainnya yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Mas'ud, beliau memiliki kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dengan sahibu na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siwakihi wa tuhuri, seorang yang selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, sampai kalau misalkan Rasulullah mau memakai sendal, beliau segera mengambil sendalnya, menyiapkan untuk Rasulullah, maka disebut sahibu na'lai. Kemudian menyiapkan siwak itu yang ya semuanya tahu itu siwak, ya, yang dipakai untuk bersiwak. Beliau menyiapkannya di sakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada beberapa hadis, bahkan hadis tentang mandi junub, misalkan lewat Abdullah ibnu Mas'ud, yang beliau memasang sitar atau penghalang di mana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Dan yang terakhir, keutamaan beliau ini isyarat bahwa beliau insyaallah termasuk salah seorang sahabat yang dijanjikan surga walaupun lafadznya tidak sharih, yaitu ketika Abdullah ibnu Mas'ud menaiki satu pohon, kemudian tersingkap betisnya dan dilihat oleh para sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud itu terkenal kurus, kecil, ya, tersingkap betisnya, dan para sahabat tertawa melihat betisnya yang kecil. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lima tadhakun, wahai kenapa kalian mengetawakan Abdullah ibnu Mas'ud? Kemudian Rasulullah mengatakan, la rijlu Abdullah asqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhudin. Sesungguhnya betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya kelak pada yaumul qiyamah dibanding dengan gunung Uhud. Ini sekilas tentang Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian matan hadisnya, faqal kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika. Di sini ada lafaz kunna, kami bersama. Ya, di dalam ilmu hadis ini dikatakan kunna, kami bersama, atau kuntu, atau sami'tu. Ini adalah sighah ataupun lafaz yang menyatakan riwayah mubasyir, riwayah mubasyarah, riwayat yang langsung tanpa ada perantara, ya. Sementara kalau riwayatnya memakai an atau qala Rasulullah an Rasulillah, ini ihtimal mubasyarah, langsung mendengar hadis tersebut dari Rasulullah, ataupun ihtimal melalui orang lain, ya. Salah satu faidahnya adalah ketika ada ta'arud, ketika ada kontradiktif, kelihatannya ada kontradiktif, maka riwayat yang seperti ini
yang ada kunna, sami'tu, kuntu lebih dikuatkan daripada riwayat-riwayat yang ihtimal bil wasitah, ya, ada kemungkinan melalui orang lain, tidak langsung. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Barang siapa yang bisa al-ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah segera menikah. Al-ba'ah artinya adalah an-nikah, az-zawaj, menikah, ya. Di nama an-nikah disebut al-ba'ah. Kata Imam Nawawi, al-ba'ah ini dari kata al-maba'ah. Al-maba'ah itu artinya al-manzil, tempat tinggal, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 93, "Walaqad bawwa'na Bani Israila mubawwa'a sidqin." Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat yang baik, yaitu di negeri Syam. Kenapa nikah disebut disandingkan atau diartikan dengan al-maba'ah? Karena seorang yang sudah menikah, maka dia seakan-akan sudah mempunyai tempat tinggal. Kalau tempat tinggal berfungsi menahan diri daripada panas, dari matahari, hujan, angin, ya. Nikah itu lebih daripada itu, karena seorang yang sudah menikah bukan hanya tenang secara fisik seperti orang yang memiliki rumah, tapi hatinya pun akan tenang. Ada orang yang bisa menenangkan dikala lagi galau, ya, yang bisa menyejukkan ketika lagi panas, ataupun memanaskan ketika lagi sejuk, ya. Oleh karena itu, arti di sini adalah barang siapa yang bisa menikah. Bisa menikah ini meliputi malian, materi, finansial, ya. Bisa juga jismian, mampu secara fisik, atau nafsian, secara psikis. Jadi mampu finansialnya untuk membelikan mahar, ya, fisiknya mampu untuk melakukan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang istri, ataupun psikisnya pun sudah siap. Maka orang yang seperti ini dikatakan falyatazawwaj, hendaklah segera menikah, ya. Madhab al-Zahiri mengatakan dari lafaz dari falyatazawwaj ini sighah amr, fi'il mudhari yang didahului oleh lamul amr yang menunjukkan perintah, dan asal perintah menunjukkan suatu yang wajib. Menurut madhab al-Zahiri, nikah ini bagi orang yang sudah mampu, yang seperti sudah dikatakan tadi, maka hukumnya wajib. Tapi jumhur al-ulama, mayoritas al-ulama, Imam al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad, madzhabul arba'ah, al-Hanafiyah, wal Malikiyah, wal Syafi'iyah, wal Hanabilah mengatakan bahwa nikah itu hukum asalnya mandub, istihbab. Kenapa? Dalilnya sama di hadis ini, ya, falyatazawwaj ini, ya, menunjukkan atau dalil akan sunnahnya atau mandubnya nikah. Kenapa? Karena setelahnya ada qarinah, ada isyarat, dalil pendukung. Mana itu? Yang pertama, ada dua qarinah setelahnya. Aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Ini memakai isim atau isim tafdil yang menunjukkan lebih utama. Artinya orang lebih utama menikah, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga kemaluan. Qarinah yang kedua, di akhir hadis dikatakan wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu, maka dia harus harus puasa. Di sini dikatakan fa'alai bisawm, harus puasa. As-saum itu adalah badal, pengganti dari mubdal. Mubdalnya adalah zawaj. Kalau dikatakan nikah itu wajib, maka badalnya pun yaitu saum, pasti hukumnya wajib pula.
Dan tidak ada ulama yang mengatakan wajib puasa bagi orang yang belum mampu nikah. Maka dalam kaidah dikatakan al-badal ya'khudhu hukma mabdulih. Badal itu sama hukumnya dengan yang digantikan, yang menggantikan sama hukumnya yang dengan digantikan. Maka dua qarinah inilah yang merubah hukum asal amr perintah dari wajib menjadi sunnah. Sementara para fuqaha merincikan bahwa nikah itu bisa menjadi wajib ya untuk siapa? Bagi yang sudah mampu tadi, fisiknya mampu ya, diurus harta finansialnya juga siap. Kemudian dia takut terjerumus dalam zina. Maka orang yang sudah, kalau udah bahasa Sundanya udah kasensrem, lihat kambing juga cantik, ini bahaya. Kalau orang yang semacam ini bukan sunnah lagi, tapi wajib dia nikah. Gak mampu apa lagi yang tunggu. Kedua, istihbab, yang sudah mampu tapi dia tidak takut terjerumus ke dalam zina karena dia masih bisa menjaga diri, tapi berniat untuk taksir nasab, untuk memperbanyak keturunan. Sebagaimana yang salah satu tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan, karena Rasulullah SAW akan berbangga dengan umatnya kelak. Kemudian bisa haram, ya, bisa juga haram itu orang yang memang dinyatakan positif dia kalau nikah itu membahayakan. Misalkan, naudzubillah, seorang yang memiliki penyakit AIDS, ya, itu dia haram karena akan membahayakan orang lain dan keturunannya kalau dia menikah. Bisa juga mubah dan juga bisa makruh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para fuqaha. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ini ilahnya, karena nikah itu bisa menundukkan pandangan dan juga bisa menjaga kemaluan. Ya, disusul dalam hadis berikutnya, kalau dalam Sahih Muslim, apabila seseorang melihat perempuan kemudian melihat sesuatu yang membuat dia takjub, Rasulullah mengatakan hendaklah dia pulang ke rumahnya, karena dia di rumahnya memiliki istri yang sama memiliki apa yang dia lihat. Itu adalah manfaat nikah. Jadi hawa yang menggebu-gebu, apa pikiran yang melayang-layang sebelum nikah itu dibayang-bayang mungkin sampai kemana, kalau sudah nikah udahlah selesai itu ya. Maka itulah salah satu manfaat nikah, seseorang bisa menundukkan pandangan dan juga bisa menjaga kehormatan diri. Tapi kalau misalkan ada orang yang sudah menikah, matanya masih keranjang, kemudian belum bisa menjaga kehormatannya, maka dia harus segera pergi ke dokter, periksakan diri ya, dokter dunia dan dokter agama. Kemudian dari penggalan hadis fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, para ulama pun mengatakan di sini ada anjuran kepada kita untuk al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab yang bisa menahan pandangan dan juga menjaga kehormatan kita ya. Terutama yang paling susah adalah menjaga pandangan. Apapun itu yang bisa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melakukannya. Karena kelak di akhirat dikatakan semua mata itu akan menangis ya, ketika di akhir penuh penyesalan, kecuali 3 mata yang tidak akan menangis. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang ketika di dunianya nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainun saharat fi sabilillah, mata yang terjaga begadang menjaga fi sabilillah, dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga batas negara ataupun mengisi malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ainun ghadat an maharimillah, mata yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan taufik untuk menjaga mata ini, terutama di bulan Ramadan ini. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum bisa nikah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi wija. Wija itu asal maknanya adalah rodu al-khusyatain. Kalau bahasa kitanya apa? Bahasa Indonesianya dikebiri. Wija itu dikebiri, ya. Dikebiri itu kalau di manusia belum pernah lihat. Tapi kalau dulu saya di kampung itu pergaulannya dan kambing itu sudah biasa. Jadi kalau kambing itu pengen gemuk ataupun ada penyakitan, pengen sembuh, itu dikebiri salah satunya, keluarkan kelenjar testisnya yang memproduksi spermanya, sehingga dia sehat, badannya besar. Tapi satu, dia syahwatnya tidak ada, karena produksi maninya tidak ada. Nah, ini dikatakan orang yang berpuasa itu seperti wija. Apa? Orang yang, atau kalau di hewan ya, kalau misalkan sudah dilakukan kebiri, maka syahwatnya tidak ada. Nah, begitupun orang yang berpuasa, ketika dia puasa maka akan mengurangi syahwatnya, karena pasokan makan, pasokan minumnya kurang. Sementara kita ketahui bahwa asyaiton yajri majrad dam. Syaitan itu menggoda kita, yang menghasut kita, memprovokasi kita, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW mengikuti aliran darah kita. Dan ketika kita berpuasa, ya jalan-jalan itu ditutup, karena apa? Pasokan makan, pasokan minum kita kurangi. Maka berpuasa itu bisa mengurangi syahwat, ya, mengurangi syahwat, sebagaimana wija, ya, kebiri bisa mengurangi syahwat. Dan dari penggalan hadis ini pula ada sebagian ulama yang membolehkan untuk mengkonsumsi obat bagi orang yang ingin mengurangi syahwatnya, tapi tentunya atas rekomendasi dari dokter, bahwa itu bukan taktik, bukan memutuskan syahwat, tapi takhfif, meringankan syahwat atau mengurangi syahwatnya. Ini hadis dari bab yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kepada kita, bagi yang belum nikah mudah-mudahan segera menikah, ya. Kalau yang sudah nikah, ya, kalau dikira belum bisa menjadi wija, belum bisa menjaga pandangan dan juga menjaga kehormatan, mungkin perlu nikah yang baru lagi. Disilahkan saja kalau misalkan itu memenuhi syarat-syaratnya. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan juga para jamaah sekalian. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.